Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wardah Azizah, mahasiswi semester 2 Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 25 30 11 30 23. Saya akan membuat sebuah video praktek mengkafani jenazah perempuan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah praktek ibadah. Teman-teman, sebelum mengkafani jenazah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di sini kita akan mengkafani jenazah wanita. Oke, yang pertama, kita harus menyiapkan tali kafannya. Di sini saya memiliki 3 tali. Sebenarnya kita bisa memakai 3, 5, atau 7 ya. Baik, ukuran talinya itu sendiri, ada satu tali berukuran panjang, lebih panjang daripada yang lain, ini untuk digunakan di bagian tengah. Kemudian dua tali lain yang lebih pendek itu akan digunakan untuk mengikat bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya ada 2 lembar kain kafan utuh. Kemudian dilanjutkan ada juga pakaian. Nah, pakaian ini atau bisa disebut juga baju kurung ya, itu dilubangi di bagian tengahnya. Sebenarnya ada 2 opsi juga. Bisa saja bajunya itu dibelah lagi bagian tengahnya seperti model blazer gitu. Tapi di sini saya hanya menggunakan bagian yang dilubangi untuk kepala. Baik, kemudian selanjutnya adalah sarung. Oke. Sarung ini akan digunakan untuk menutup tubuh bagian bawah. Kemudian selanjutnya adalah kerudung. Kerudung ini berukuran panjang, nantinya akan digunakan seperti ini. Saya contohkan penggunanya. Nah, kemudian kalau misalkan bajunya tadi model blazer ya, itu si kerudungnya itu akan menutupi dadanya. Oke. Lanjut, kita juga harus mempersiapkan kapas. Kapas ini digunakan untuk menutup lubang-lubang anggota tubuh dari jenazah, juga anggota sujud daripada si jenazah. Selanjutnya ada wangian. Nah, wangian ini sebenarnya ada beberapa opsi juga. Bisa minyak wangi seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan kapur barus dan camphor. Baik, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan dulu menyusun kain kafan ini sesuai dengan urutan supaya nanti ketika mulai mengkafani jenazah itu tidak sulit gitu. Mengingat jenazah itu kaku sehingga akan cukup merepotkan apabila kita membungkusnya secara dadakan. Oke. Di sini kita susun dulu 3 talinya ya, seperti tadi saya bilang, tali yang sangat panjang itu diletakkan di tengah. Kemudian dilanjutkan dengan 2 lembar kain kafan utuh yang dihamparkan di atas tali. Ini tidak dipotong ya, utuh. Sudah gini. Ukuran kain kafan ini harus sudah disesuaikan dengan tinggi dan juga lebar daripada jenazah. Jadi sebelum kita memotong kain kafan, kita harus memastikan dulu ukuran jenazahnya. Baik, langkah selanjutnya kita letakkan baju kurung. Oh, maaf sebelumnya. Kita harus meletakkan sarung. Untuk menutup tubuh bagian bawah dari jenazah. Nah, langkah selanjutnya adalah meletakkan baju kurung di atas sarung. Nah, ini peletakannya disesuaikan ya dengan ukuran tubuh atau letak anggota tubuh jenazah. Oke. Kemudian kerudungnya, dan jangan lupa teman-teman untuk memakaikan pewangian di kain kafannya juga. Jadi pewangian itu disimpan di kain kafan, maksudnya disemprotkan atau dibalurkan ke kain kafan. Nah, jadi hijabnya itu berada di bawah baju ya, supaya nanti si kerudung ini akan menjadi bagian luar. Nah, selanjutnya kita akan memakaikan parfum atau wangian di atas kain kafan ini. Oke, ini hanya sebagai simbolis saja ya. Oke, karena kalau aslinya sebenarnya cukup lumayan banyak, bahkan bisa 2-3 botol. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan jenazahnya, karena
saya tidak punya boneka ataupun manekin, kemudian tidak ada juga manusia yang mau jadi perwakilan, maka saat ini saya menggunakan guling sebagai objek yang akan menjadi mayat wanita, maksudnya jenazah wanita yang akan dikafani. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke step selanjutnya dalam membungkus, kita harus memberikan dulu kapas kepada beberapa anggota tubuh, yaitu lubang-lubangnya seperti lubang hidung, kemudian mata, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus meletakkan kapas di anggota sujud, yaitu kening, kedua tangan, ke kaki, dan lutut. Oke, baik. Sini saya akan simbolis saja ya, meletakkan kapas di wajah karena guling tidak memiliki kaki. Baik. Langkah selanjutnya adalah membungkus jenazahnya, dimulai dengan baju kurungnya. Oke, baju kurungnya dimasukkan dulu dengan rapi, memastikan aurat bagian atas dari jenazah perempuan ini tertutup dengan baik. Oke. Kemudian selanjutnya adalah memakaikan hijab atau kerudung kepada jenazah. Kerudungnya tidak dipakaikan jarum tapi dilipat secara baik sehingga bisa menutup aurat atas daripada si perempuan ini atau jenazah wanita ini, yaitu rambut dan juga dada apabila kita menggunakan baju kurung yang model blazer yang terbelah di tengahnya. Baik, hijabnya dirapihkan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya adalah memakaikan sarung kepada jenazah. Oke, sarungnya dibenah-benahi dulu, dirapi-rapi dulu. Kemudian sarungnya dilipat sebaik mungkin. Nah, setelah selesai dilipat, jangan lupa untuk mengeluarkan sarung yang tadi digunakan untuk menutup jenazah. Oke, ini sarungnya tinggal ditarik saja ya teman-teman. Baik, setelah dikeluarkan si sarungnya teman-teman, maka kita akan lanjut kepada step selanjutnya, yaitu membungkus jenazah dengan 2 lembar kain kafan utuh. Nah, ini disekalikan saja. Oke, dirapi-rapi supaya enak dipandang dan tidak membuat jenazah ini terlihat auratnya. Baik. Nah, kita mulai menali atau mengikatnya itu dari bawah dulu. Sebenarnya tidak ada kewajiban urutannya dari mana. Diikat dengan rapi dan kuat. Untuk bagian atas dan bagian bawah ini teman-teman, diikatnya cukup kuat, tapi untuk bagian atas sebelumnya bagian tengah itu diikat sedikit longgar, bahkan talinya itu tidak boleh terlalu kuat. Diusahakan dibuatkan tali yang mudah dibuka dan tali dibuat condong ke sebelah kiri. Nah, ini kenapa? Karena nanti jenazah akan dimiringkan ke kanan dan menghadap kiblat, kemudian si pipinya kan harus menyentuh tanah, maka kafannya harus dibuka sehingga jangan terlalu keras atau jangan terlalu kencang dalam mengikat tali bagian tengahnya. Hal ini untuk memudahkan orang yang nanti ditugaskan untuk membuka kain kafan ketika dikubur. Maksudnya ketika nanti di makam akan dibuka lagi kan, harus disandarkan dan harus disentuhkan pipinya ke tanah gitu. Baik, itu saja pembungkusan jenazah kita kali ini. Maaf sebelumnya, proses mengkafani jenazah kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.